Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang belajar menjadi senang. Anak-anakku, kita akan melanjutkan pembelajaran tema 4 subtema 1 masuk ke pembelajaran 4 untuk kelas 5. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran nanti diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke materi, jangan lupa ya di subscribe dulu yang belum subscribe agar kami menjadi semangat dalam membuat video-video pembelajaran berikutnya. Baik, kita ke materi pembelajaran. Muatan pembelajaran kali ini yang akan kita pelajari yang pertama adalah PPKN. Materinya tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bahasa Indonesia, materinya menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulisan. Kemudian yang ketiga, muatan pelajaran IPS dengan materi interaksi manusia dengan lingkungan. Mari kita ikuti pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Baik. Nah, seperti biasa kita biasakan literasi dulu ya, membaca, karena dengan literasi wawasan kita akan tambah luas. Baik. Siti, Dayu, Beni, Edo, Lani, dan Udin teman satu kelompok. Mereka sedang mengerjakan tugas kelompok. Tugas yang dikerjakan membuat berbagai macam pantun, seperti pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun tua. Mereka bekerja sama dengan baik. Tidak ada satu anggota pun yang tidak melaksanakan tanggung jawab. Apa tugas mereka? Anak-anak kalau dalam kelompok tentunya dalam berdiskusi atau dalam mengambil keputusan atau mengerjakan pekerjaan kelompok ini harus berbagi tugas ya, agar semuanya dapat tugas dan semuanya punya tanggung jawab masing-masing terhadap tugasnya. Oke, misalnya ini ya, tanggung jawab setiap kelompoknya Siti memimpin diskusi. Dayu menulis ide dan usulan kawan-kawannya. Beni sebagai moderator atau memandu jalannya diskusi, dan Edo mencari ide pantun kanak-kanak, Lani mencari ide pantun muda, dan Udin mencari ide pantun tua. Masing-masing anggota juga ikut membantu Edo, Lani, dan Udin mencari ide pantun. Ya, tidak hanya Edo saja yang mencari ide pantun kanak-kanak, tapi Siti, Dayu, dan Beni juga harus ikut membantu. Mungkin Edo mengalami kesulitan ya, demikian juga dengan Lani dan Udin. Baik, tugas kelompok telah diselesaikan dengan cepat oleh Siti dan teman-temannya. Edo, Lani, dan Udin membacakan pantun yang telah dibuat. Edo bertugas membaca pantun kanak-kanak. Pantun kanak-kanaknya sebagai: jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli subur. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Kemudian yang kedua, burung camar di tepi pantai, pantai indah, banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak teman. Kemudian pantun yang ketiga, lumba-lumba ikan pintar, pandai bermain lingkaran api. Dari kecil hingga tumbuh besar, harus taat abdi dan umi. Nah, itu pantun anak-anak yang dibuat oleh Edo. Oke, kita lanjutkan. Nah, Lani tadi yang membuat pantun muda, Lani ya. Lani diberi tugas untuk membacakan pantun karangannya.
Padi kering karena dijemur, masukkan karung, diikat tali. Jika kamu berbudi luhur, tentu tahu membalas budi. Nah, yang kedua, indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu. Telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Kemudian Udin membacakan pantun tua. Tingkap papan kayu persegi, sampan sakat di pulau angsa. Indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Pantun yang kedua, Sultan Leman di pekan Sabtu, pengawalnya membeli lada. Jangan melawan kepada guru, orang pelawan hatinya buta. Pantun yang ketiga, anak orang Tanjung Ampalu, senja hari pasang pelita. Luka tangan oleh sembilu, luka hati karena kata. Nah, itu adalah pantun-pantun yang mereka buat. Anak-anak tentunya juga sudah pandai membuat pantun ya. Nanti bisa bermain pantun dengan kawan-kawannya, saling membalas atau jual beli pantun istilahnya. Oke, kita lanjutkan. Pantun merupakan cara yang tepat untuk menyampaikan nasihat. Nasihat bagi individu maupun kelompok. Pada pertemuan sebelumnya telah disajikan pantun yang mengandung makna pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Kerjasama dan mufakat merupakan warisan budaya masyarakat Indonesia. Warisan budaya inilah yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Budaya sosial masyarakat Indonesia. Budaya dan sosial bangsa Indonesia perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Karena hal ini menjadi tanggung jawab warga masyarakat Indonesia. Budaya sosial diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Sudah tentu ya, ini adalah budaya kita. Dua, membiasakan tolong menolong antar warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sudah kita laksanakan. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat. Nah, walaupun kamu mungkin masih terhitung kecil di masyarakat, kalau ada kerja bakti yang kamu mampu kerjakan, ikutlah bekerja sama atau ikutlah andil dalam kerja bakti tersebut. Orang di sekitarmu akan suka ya, daripada kamu bermain sendiri, kadang malah mengganggu orang yang kerja bakti. Lebih baik ikut semampu kamu. Baik, sekarang nomor 4, menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat. Kita harus berinteraksi dengan masyarakat sekitar kita, tetangga-tetangga kita dengan baik agar tidak terjadi salah paham. Kadang kalau interaksi kita kurang baik akan terjadi salah paham, malah timbul perpecahan. Oke, terus membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan. Tadi sudah saya singgung ya. 6, menghindari interaksi yang mengarah ke perpecahan. Sudah jelas, kita lanjutkan. Nah, ini ada tugas yang pertama. Misalnya di lingkungan tempat tinggalmu sedang tidak aman. Mengapa? Karena mungkin ada pencurian di rumah. Apa yang harus dilakukan warga masyarakat di tempat tinggalmu? Siapakah yang bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan tempat tinggalmu? Nah, sekarang kemukakan pendapatmu dengan melengkapi kalimat-kalimat berikut ini. Ya, hal yang harus dilakukan warga masyarakat adalah berhubungan dengan persoalan itu tadi. Nah, petugas yang bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan tempat tinggal adalah yang bertanggung jawab menjaga keamanan lingkungan adalah pendapatmu diungkapkan. Pendapat mungkin nanti bisa berbeda-beda ya. Ibu-ibu juga bisa ikut andil dalam menjaga keamanan lingkungan, misalnya dengan cara apa? Antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain tentunya nanti juga bisa berbeda. Nah, nomor 5, jika ada pencuri yang tertangkap, langkah yang tepat adalah silahkan diisi ya.
Kita lanjutkan membacanya. Siti dan teman-temannya telah mengerjakan tugas kelompok. Kemudian mereka bersepeda keliling kampung tempat tinggalnya. Mereka bermain dengan bersepeda sekaligus berolahraga. Karena berolahraga dapat menjaga kesehatan tubuh. Siti dan teman-temannya mempunyai hobi yang sama. Hobi mereka bersepeda. Tiba-tiba ada seorang pengendara sepeda motor dan seorang ibu yang membonceng memberhentikan Siti dan teman-temannya. Kemudian orang itu berhenti di pinggir jalan. Ternyata kedua orang itu menanyakan alamat rumah Pak RW. Bagaimana seharusnya sikap Siti dan teman-temannya? Karena Siti dan teman-temannya sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Untuk memahami hal ini kita lakukan kegiatan berikut. Seandainya kamu yang ditanyai oleh pengendara motor tadi, nah, apa yang akan kamu lakukan? Tulis di sini. Sikapmu bagaimana? Dan yang kedua, apa yang terjadi jika setiap individu sadar dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat? Apa yang akan terjadi? Semuanya bertanggung jawab, ya. Tahu akan kewajibannya masing-masing. Apa yang akan terjadi? Silahkan pendapat kamu tulis di sini. Baiklah anak-anak, itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Jangan lupa yang belum subscribe. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.